Selamat datang di pembelajaran jenis ruangan, penataan ruangan, perlengkapan belajar dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar di PAUD. A. Jenis ruangan. 1. Lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor adalah pengaturan atau penataan waktu, tempat, dan suasana belajar yang dilaksanakan di dalam ruangan. Jenis-jenis area: area balok, area bermain drama, area seni, area musik, area IPA, area agama, area matematika. 2. Lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka atau di luar lingkungan sekolah dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran anak. Aspek-aspek lingkungan belajar outdoor adalah penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarana, penanganan pagar sekolah secara tepat, pengelolaan tanah lapang, perawatan dan penanganan permukaan tanah, pembuatan naungan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun tertarik matahari dan hujan. Pengelolaan gudang outdoor untuk penyimpanan berbagai barang dan alat kegiatan. Sarana kegiatan bermain belajar outdoor adanya tangga yang dipasang di tanah, luncuran, ayunan, terowongan mini, misalnya ban dikubur setengahnya dan terowongan yang lebih panjang untuk merangkak, tempat bermain pasir dan air. B. Penataan ruangan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, penataan ruangan itu terdiri atas aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, yang layak bagi anak dan tidak membahayakan diri si anak tersebut. Penataan outdoor ialah ruangan bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat, area basah di tempat luar dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar air tidak menggenang, seluncuran, ayunan, jungkitan, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan catnya tidak mengandung toksin, bahan bersih racun. Jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah anak tertusuk serpihannya. Bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Penataan ruangan indoor ialah aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak antar ruang kegiatan, dibatasi oleh setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi oleh guru secara menyeluruh. Penata ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. Buku ditempatkan di setiap sentra atau di tempat tertentu yang mudah dijangkau semua anak. Cahaya, sirkulasi udara, sanitari, lantai, karpet bebas dari kutu, jamur, dan debu, bebas dari bahan yang mudah terbakar atau rapuh. C. Perlengkapan belajar. Pertama, pengaturan ruang dinding. Ruang dinding menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan hasil karya anak dan instrumen, seperti tugas yang diberikan guru, jam dinding, pernak-pernik hiasan dinding, dan hal-hal yang menarik lainnya. 2. Meja dan kursi. Meja dan kursi harus sesuai dengan ukuran anak dan tidak boleh runcing. Pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Meja tulis. Anak dapat diatur secara kelompok belajar berbaris, melingkar, dan setengah lingkaran. 3. Loker. Loker ialah tempat penyimpanan barang-barang anak seperti tas, buku, tempat makan, tempat minum, dan lain-lain. Dan setiap loker harus diberikan nama anak supaya tidak mudah tertukar dengan anak yang lainnya. 4. Alat peraga. Alat peraga adalah benda yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan dari seorang anak sehingga terjadinya proses mengajar yang efektif antara seorang guru dan seorang anak. Yang kelima,
Alat permainan edukatif APE merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar mendapatkan pengalaman belajar. Dan tujuan dari permainan APE ini adalah memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang memanfaatkan eksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan fisik, sosial, dan emosional anak. Sekian dari saya. Selamat